catatan perjalanan pengalaman negara-negara bangun ekonominya, gitu ya. Lalu diambillah kesimpulan, gitu ya, seperti apa. Jadi dasarkan pada pengalaman masa lampau, gitu ya. Nah, karena memotret hanya perjalanan ekonomi suatu negara di masa lampau, maka Um, Pak, teman-teman maaf, mau nanya ini relevan. Bapak di aku doang atau di semuanya ya? Macet-macet. Di Asep juga. Soalnya Oh, tadi ada keterangan bandwidth-nya low. iya Pak, maaf Pak, dari tadi Bapak putus-putus Pak, jadi kami kurang jelas. Apa gimana? Halo? Bapak putus-putus Halo? Pak dari tadi. Suaranya nggak ini ya? Iya Pak, Aneh ya, jadi ini kurang jelas. padahal di hotel koneksinya bagus, tapi terdengar sekarang. Halo? Terdengar Pak. Kok di hotel berbintang kayak gini ya? Ya, halo. Tes, tes lagi. Iya Pak, Halo. ada Pak. Ya, apa yang tadi sudah saya sampaikan coba agar ini ya. Apa aja saya bicara tentang apa? Halo. Teori ekonomi pembangunan Pak sebenarnya belum ada gitu teorinya. Jadi Bapak seperti itu. Ya, jadi teori pembangunan yang diakui secara umum itu belum ada. Jadi dalam sisi ekonomi konvensional ya, yang ada adalah bagaimana transformasi pembangunan ekonomi di beberapa negara. Jadi menceritakan tentang perjalanan aja. Dan yang sekarang tidak relevan karena masalah dan tantangannya jauh beda. Gitu ya. Nanti kita akan lihat itu ya. Jadi saya mengambil materi ini dari buku Todaro. Jadi Anda baca buku Todaro tentang teori pembangunan ekonomi. Ya, dari satu chapter itu kalau nggak salah. Satu chapter. Di chapter ke-3 atau 4 ya. Baca aja buku Todaro kalau yang terjemahannya jilid 1 ya. Karena 2 jilid kan. Jilid 1 ya, tentang teori pembangunan ekonomi. Semuanya dari sana. Saya adopsi penuh karena apa? Karena saya kira apa yang disampaikan Todaro itu merupakan simplikasi dari beberapa teori yang paling relevan lah begitu ya, atau yang dianggap yang dianggap mewakili teori yang lain. Sebenarnya teorinya banyak. Kalau Anda baca buku ML Jingan itu kan bukunya hampir 800 halaman ya. Itu mungkin 60%-nya itu teori. Banyak sekali. Semua pokoknya pernyataan orang yang berlatar belakang ekonomi bicara pembangunan ekonomi dia tulis gitu. Akibat banyaknya jadi bingung gitu. Bingung. Nah, Todaro bisa mensimplikasi lalu bisa mengkristalisasi menjadi lebih sederhana gitu ya. Nah, jadi baca. Kalau Anda baca buku pembangunan tulisanmu Derajat Kuncoro, jadi kalau Anda menemukan buku itu, Derajat Kuncoro, nah teori ekonomi pembangunannya persis dari buku Todaro. Dia ambil Ciples gitu, tahu Ciples? Apa namanya itu sepenuhnya dari buku Todaro. Nah, begitupun buku yang saya tulis yang disponsori oleh Bank Indonesia
buku ekonomi pembangunan, itu juga saya bukan sepenuhnya ya, plus ya, sebagian besar diambil dari buku Todaro. Oke, saya share screen aja ya, biar Anda pelajari, karena sinyalnya kurang bagus gitu, jadi nanti asinkronus lah Anda ya. Nanti Anda baca dulu, lalu nanti saya kasih tugas. Aku lihat belum? Oh, belum ya. Belum ada, Pak. Nah, ada belum? Loading, Pak. Loading, Pak. Ada. Nah, Ada. sekarang sudah terlihat. Nah, jelek. Oke. Oke, ini bab 3 dari buku saya dengan kawan ya, ekonomi pembangunan Islam. Salah satunya teori pembangunan ekonomi konvensional. Ada beberapa perspektif Islam. Jadi kalau di sini saya yang konvensionalnya sendiri. Ya, bahasannya jadi di teori pembangunan ekonomi konvensional menurut Todaro itu mengelompokkan ya pembangunan ekonomi itu menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Yang pertama yang disebut model pembangunan linear, model tahapan pembangunan linear. Yang kedua yang disebut dengan model perubahan struktural, begitu ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan teori revolusi ketetapan nasional, dan yang keempat itu kontra revolusi neoklasik. Ya. Todaro, tapi dalam beberapa temponya. Yang pertama, model tahapan pembangunan linear gitu ya. Todaro mengambil 3 teori yang utama gitu ya. Anda bisa tulis ya. Yang pertama teori pembangunan model dari Adam Smith. Adam Smith disebut bapaknya ilmu ekonomi ya. Adam Smith. Nanti saya ceritakan ya. Yang kedua, teori pembangunan dari Karl Marx ya. Yang satu Adam Smith itu mewakili ekonomi kapitalis. Yang kedua Karl Marx itu sistem ekonomi sosialis komunis ya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan teori pembangunan dari Rostow. Nah, Rostow terkenal dengan teorinya, ada yang disebut dengan salah satu tahapannya itu tahapan tinggal landas. Ya, oke. Tanpa saya ceritakan dulu aja ya. Yang pertama dari Adam Smith ya. Adam Smith membagi perekonomian itu menjadi beberapa tahapan. Nah, disebut model tahapan pembangunan linear karena model ini menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara itu bertahap gitu ya, berjenjang. Dari jenjang yang pertama, kedua gitu ya. Itu linear gitu ya, linear. Tidak pernah loncat gitu. Nah, loncat. Contoh ya, yang ini dari Adam Smith, dikenal dengan teori model pertumbuhan.
Anda ingat kan Adam Smith? Wow. Ya. Ada 5 menurut Adam Smith tuh. Pak, maaf Pak, putus-putus banget Pak. Waduh, gimana ya? Ntar ya saya ini dulu ke mau komplain dulu. Internetnya kok nggak stabil ya? Halo, sekarang terdengar suara saya? Dengar Pak. Halo, Dengar, Pak. Dengar Pak. ya oke. Ntar. PPT-nya masih ada? Tidak Terlihat ada, ya? Pak. Tidak Nggak ada. ada. Tidak Nggak ada, Oh, Pak. ya Allah. Berarti sekarang ada ya? Loading. ada Pak. Saya sudah komplain tapi nggak tahu benar nggak. Ya, jadi disebut teori pertumbuhan linear karena bertahap. Jadi jadi menurut si Smith bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami fase seperti ini, gitu. Masa perburuan di mana zaman itu manusia bersifat nomaden. Jadi orang berburu mencari makan itu. Jadi pindah-pindah nomaden. Setelah berburu karena mungkin terlalu jauh berburunya gitu ya, lelah, lalu ada masa beternak, orang udah beternak. Setelah mulai masa berternak, lalu bercocok tanam. Asalnya kan tidak bercocok tanam, apa ada yang disediakan oleh bumi banyak, mungkin tidak cukup lagi hanya menemukan, jadi harus berusaha sendiri, jadilah bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, ternyata bercocok tanam tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya, begitu ya. Adalah sistem perdagangan, dimulai dengan perdagangannya barter kan. Itu hanya antar desa begitu ya, desa dan kota. Halo, terdengar suara saya di sini? Masih tahu? Halo?
Halo? Halo Pak, Lempar lagi ya saya. Halo? Udah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mohon maaf ini parah ini internetnya ini. Ntar ada panggilan lagi. Ya, dari masa perdagangan menjadi tahapan industri menurut Smith. Dan kata Smith itu selalu berjenjang negara itu, selalu mengalami ini. Sekali lagi model pertumbuhan yang disebut oleh Adam Smith itu sudah sangat tidak relevan ya. Sekarang itu kan yang negara yang paling maju bukan hanya industri ya, tapi negara jasa. Dia tidak perlu memproduk barang itu. Produknya di mana, industrinya ada di mana? Industrinya ada di Cina gitu ya. Tapi pusat penjualannya adanya di Singapura. Tapi barangnya nggak pernah masuk dulu ke Singapura, gitu ya. Perusahaan-perusahaan internasional itu banyak yang berkantor pusatnya atau cabangnya itu di Singapura. Meskipun produknya itu mungkin dibuat di Indonesia atau dijual di Indonesia. Produknya dibuat di China, di pusatnya di Paris modelnya. Jadi mereka tidak fanatik terhadap satu dua desainer. Desainernya bisa saja desainer dari Indonesia yang tidak dikenal, lalu konsepnya dibeli oleh mereka. Dibeli oleh mereka jadi dipakai oleh mereka setelah dibeli oleh kita. Anda juga bisa menjadi desainer begitu dijual pada mereka. Itu ada yang disebut dengan desa desain. Ya, namanya desa apa? Internetnya buat namanya Corel Draw ya, yang koreksi Nike seperti Coca-Cola, semua lah perusahaan-perusahaan multinasional itu kan bikin iklannya kan selalu diupdate ya. Ya, tahun itu selalu dirubah, apalagi sepatu itu kan modelnya selalu diupdate itu terus menerus apapun lah gitu ya. Nah di satu desa itu semuanya itu eh, berburu kayak lomba atau perusahaan yang membuka peluang itu, sehingga di sana itu jadilah desa desa kadang-kadang puluhan ribu katanya dolar, kayak konsep iklan salah
kerja untuk perusahaan Amerika begitu ya. Jadi dia ini namanya itu ya bekerja itu itu lepas saja gitu. Lepas saja. Per jam mereka biasanya diupahnya. Nah, kalau ini bukan per jam gitu. Jadi ya desainnya kepakai kayak ini lalu mereka dibeli. Ya, tadi ya seperti model pakaian itu ya. Jadi pusatnya ada di Prancis, sekarang di sana. Karena yang bikin desainnya sekarang udah tidak perlu datang ke Paris, bisa dari seluruh dunia. Nah, setelah jadi model mereka menjadi model satu pakaian itu, lalu diproduksi. Produksinya di mana? Kan perlu bahan tekstil. Bahan tekstilnya diproduksinya di Cina atau mungkin di Vietnam, begitu ya. Di mana dijahitnya? Dijahitnya mungkin saja dijahitnya di Singapura atau di ini, begitu ya. Jadi dikirim, jadi desainnya pertama yang rancang desainnya bisa dari seluruh dunia, lalu masuk ke Paris, di Paris lalu ada desain yang kepakai, lalu di Paris itu dikirimkan cari bahannya dari Cina mungkin bahannya itu mungkin ke Indonesia kan, lalu diproduk di Indonesia, dan di Indonesia itu disebarkan ke seluruh dunia seperti sepatu dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi sekarang banyak perusahaan itu yang tidak punya karyawan tetapnya sedikit. Nggak mau mereka punya karyawan. Jadi caranya kayak apa ya? Ya itu aja ya per kontrak aja. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai merambah seperti itu. Jadi pekerjaan itu digarap by job gitu. By job. Tidak didasarkan pada, kan sekarang mah ya karyawan itu mau sakit, tidak mau seperti itu. Ya ada plus minusnya ya, plus minusnya. Oke, jadi model pertumbuhan ini model pertumbuhan yang tercatat yang pertama gitu ya. Begitupun ininya tahapannya, mungkin dari masa perburuan itu ada yang loncat gitu ya, loncat langsung ke industri ke perdagangan gitu. Contoh kayak Singapura, mungkin Singapura tidak pernah mengalami masa mungkin berburunya ke laut ya, karena Singapura itu kan dulu rawa ya, itu rawa. Jadi oleh Malaysia itu dibuang dulu itu. Dibuang ya. Dulu itu kan Singapura itu bagian dari Malaysia ya. Hanya penduduknya kebanyakan Chinese. Kebanyakan Chinese. Nah, dulu itu terjadilah sedikit konflik begitu ya di sana. Lalu Malaysia udah melepaskan itu dengan sukarela. Karena apa? Karena Singapura itu jadi beban Malaysia. Mereka tidak punya sumber air, jadi sumber airnya itu dari Malaysia daratan, dari Malaysia. Jadi kalau Anda pergi ke Singapura, dari Singapura ke Malaysia, dari Malaysia ke Singapura, itu hanya lewat selat aja, selat Singapura gitu ya. Namanya itu selat Singapura yang hanya ditempuh mungkin 5 menit atau 10 menit ya. Pakai jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan antara Malaysia Singapura itu sangat padat banget. Jembatannya lebar gitu, sangat padat. Tapi kita harus melewati 2 imigrasi. Jadi 2 imigrasi. Jadi keluar dari kalau kita masuk dari Malaysia keluar dari Malaysia kita harus ke imigrasi Malaysia dulu, cap keluar Malaysia. Lalu nyebrang, nanti masuk di seberangnya itu ke imigrasinya Singapura. Nah, masalahnya di sana ngantrinya minta ampun. Itu bisa 3 jam. Ya. Jadi orang Indonesia atau orang manapun kalau ingin wisata ke Singapura suka tinggalnya di Malaysia di Johor Bahru namanya. Johor Bahru. Kenapa? Karena lebih murah di Johor Bahru itu hotel mungkin hanya seperempatnya harganya dibanding dengan di Singapura. Yang di Singapura 2 juta, Johor Bahru ya paling 300.000. Murah banget, jauh banget gitu ya, jauh banget. Lalu transportasi juga banyak, transportasi umum, pakai taksi, ada. Gitu ya. Jadi mudah banget. Gitu. Hanya itu aja, kesel di imigrasinya. Jadi kalau kita pakai bis, harus turun itu si bagasi itu kita bawa. Jadi kita nenteng koper. Kalau kopernya kecil nggak apa-apa. Tapi kopernya gede,
kadang-kadang naik eskalator gitu, aduh ribet ribet banget gitu ya. Nah, ada juga kereta api. Ada kereta api itu dari Kuala Lumpur ke Singapura ya. Saya pernah. Kereta api itu kereta malam, berangkatnya jam 1. Datang subuh ke Singapura. Nama kereta apinya lucu. Namanya kereta api Senandung Malam. Di Senandung Malam itu tidur. Saya pernah, murah gitu kereta api. Hanya lama gitu, tapi untuk tidur ya karena malam jadi tidak terasa. Nah, Singapura, mungkin Singapura tidak mengalami masa berternak, bercocok tanam, tidak, karena daerahnya memang daerah seperti itu, mungkin berburu tapi berburu ikan. Gitu. Dulu daerah perampokan gitu, sehingga dibuang oleh Malaysia dan tidak terkira sekarang justru nyalip Singapura, nyalip Malaysia begitu ya. Begitupun negara lain seperti Australia dan New Zealand. Mungkin masa berburu, masa berternak, iya, karena sekarang pun kan New Zealand sama Australia terkenal sebagai negara beternaknya paling maju di dunia. Malahan kalau di New Zealand itu kan jumlah ternak sapinya itu lebih banyak dibandingkan dengan populasi penduduknya. Mungkin populasi penduduknya 10 juta atau 15 juta New Zealand, ukurannya kan besar. Tapi populasi ternaknya katanya sampai 80 juta lebih. Jadi satu-satunya negara di dunia yang populasi sapinya mengalahkan populasi penduduknya. Ada orang Indonesia di sana yang punya peternakan dengan jumlah ternaknya yang ribuan, ya kan? Orang Indonesia gitu. Kalau Anda di YouTube lihat gitu. Dan akhirnya menetap di sana. Dulu Agim juga pernah ke sana begitu ya. Ya, ini menurut Adam Smith gitu ya. Kritik terhadap Adam Smith bahwa pembagian kelompok masyarakat yang secara eksplisit dapat menabung, tidak menabung, saya ini ya. Nah, ini model pertumbuhannya ya. Jadi ada proses apa ya? Apa namanya? Ya, selanjutnya silakan Anda pelajari ya di buku. Selanjutnya kok nggak mau pindah ya itu. Ya. Yang kedua, halo, karena di sini your internet nggak stabil. Assalamualaikum, halo. Halo, 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 halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, Kedengaran ya? tadi Ya, ya ini model Karl Marx ya. Ini wajahnya ya. Nah, Karl Marx juga sama ya, membagi kenapa ini? Membagi perekonomian itu bertahap ya. Tapi Karl Marx hanya 3 ini. Ini belum diperbaiki ininya PPT-nya. Ini yang buat mahasiswa, jadi belum sesuai dengan yang saya inginkan, masih jauh. Ya, Karl Marx membagi 3. Kata Karl Marx itu ada 3 bagian katanya pertumbuhan ekonomi itu. Yang pertama masa feodalisme. Masa feodalisme itu di mana para tuan tanah begitu ya, para tuan tanah menjadi apa ya? Menjadi dominan ini apa? Jadi penentu begitu ya. Para tuan-tuan tanah, raja-raja kecil begitu ya. Masa feodalisme. Masa penjajahan, kalau di kita feodalisme itu penjajahan. Gitu ya. Di sana terjadi eksploitasi katanya, eksploitasi antara tuan tanah dengan penggarap tanah. Pemilik tanah itu ya para feodal, mereka sebutnya.
Setelah masa feodal, nah ini di Eropa, terserah masa feodal, timbullah masa kapitalisme. Masa kapitalisme itu masa banyak mesin uap oleh James Watt gitu ya di Inggris, yang merubah tatanan produksi yang tadinya manual menjadi mekanikal, ya diambil alih oleh mesin. Terjadilah pengangguran besar-besaran karena tenaga kerja diambil alih oleh mesin, upah buruh sangat rendah, dan terjadilah eksploitasi dari para kapitalis terhadap para buruh. Jadi kalau feodalis itu dari para tuan tanah terhadap para penggarap tanah, kalau kapitalis itu terjadi eksploitasi antara para kapitalis, pemilik pabrik begitu ya, mesin-mesin, dengan para buruh. Jadi Karl Marx bilang selalu terjadi pertentangan antara para kapitalis dengan buruh, antara tuan tanah dengan penggarap tanahnya. Selalu terjadi ini ya, karena sifatnya eksploitatif, selalu terjadi pertentangan. Dan oleh Karl Marx, maka menurut Karl Marx itu feodalisme, kapitalisme itu harus dihancurkan. Ya, karena sangat eksploitatif. Dulu di Eropa, katanya di Eropa itu orang yang ngantri di luar pabrik ingin bekerja, diupah berapapun. Makanya kan Adam Smith solusinya apa terhadap pengangguran yang buruk, terutama di Inggris pada masa itu. Dia bilang kan, biarkan saja, toh nanti juga terjadi penyesuaian, katanya. Apa yang disebut dengan the invisible hand. Padahal The Invisible Hand itu oleh Adam Smith itu hanya ditulis di halaman 600-an ya, dari bukunya yang tebalnya 900 halaman. Hanya satu kali sebetulnya. Di halaman 600 berapa gitu ya. The Invisible Hand. Tapi oleh murid-muridnya itulah yang diajarkan. Jadi biarkan saja, kalau terjadi pengangguran, toh nanti juga akan menyesuaikan. Kenapa terjadi pengangguran? Karena menurut si Adam Smith itu, dia katakan karena para buruh tidak mau diupah rendah, gitu. Tidak mau diupah rendah, gengsi lah begitu ya. Nah biarkan saja, toh kalau mereka tidak bekerja nanti juga upahnya akan rendah dan akhirnya industri bisa menyerap. Jadi yang oleh si Adam Smith itu yang disalahkan itu buruhnya, gitu. Pengangguran itu, padahal pengangguran itu tidak sederhana seperti itu. Banyak hal di sana ya. Oleh karena itu Karl Marx itu ya kapitalisme harus dihancurkan karena bersifat eksploitatif. Jadi kalau kita lihat, kita baca tulisannya Karl Marx itu dia itu mengkritik kapitalis yang sangat eksploitatif itu ya. Terjadi penindasan antar manusia terhadap manusia. Oleh Karl Marx itu dikritik dalam bukunya yang sangat terkenal, Das Kapital. Das Kapital begitu ya. Buku Karl Marx itu menjadilah teori sosialisme gitu ya oleh Karl Marx itu. Lalu dibawa oleh Lenin dibawa ke Moskow, ke Uni Soviet pada saat itu. Rusia kan dulu namanya asalnya Uni Soviet, pecah negaranya. Rusia menjadi negara yang paling besar memang. Dibawa oleh Lenin ke Uni Soviet. Jadilah Leninisme. Jadilah paham Marxisme Leninisme. Sangat Marxis. Dulu zaman Orde Baru pernah dilarang buku-buku Karl Marx tidak boleh ada. Oh, kalau ada kita dianggap komunis dan bisa langsung dibuang ke Pulau Buru zaman Soeharto itu ya. Nah, jadi jangan buku gini nggak boleh terbit, nggak boleh diterjemahkan, nggak boleh dipelajari. Zaman Soeharto itu, zaman Orde Baru ya. Nah, ketika reformasi, wah diterjemahkan sekarang Das Kapital itu udah ada berbahasa Indonesia. Nah, sebagai hasanah pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya baca aja, justru kita harus tahu gitu ya, agar kita tahu kelemahan mereka apa, seperti apa. Ya, itulah sepintas teori pertumbuhan Marx gitu. Nah, setelah Marx ya, yang ketiga itu teori Rostow ya. Rostow.
Rostow terkena tahapannya 5 tahapan. Ada yang disebut dengan masyarakat tradisional, lalu tahapan tinggal landas, lalu tinggal landas, tahapan menuju kematangan, dan tahapan konsumsi yang tinggi. Jadi konsumsi besar-besaran. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Rostow ya. Jadi Rostow bagi ini, jadi, apa yang disebut dengan masyarakat tradisional ini mirip ya. Masyarakat tradisional biasanya cirinya masyarakatnya agraris begitu ya. Sebagian besar penduduknya suatu negara dikatakan masih masyarakat tradisional kalau penduduknya masih mengandalkan diri pada sektor pertanian tradisional. Cirinya bercirikan pedesaan, masyarakatnya kurang terdidik, pendidikan sangat terbatas, akses informasi dan ini terbatas, teknologi juga sangat ini tidak tersentuh teknologi. Nah, ada tahapan berikutnya, kerangka dasar tahapan menuju dengan di pratinggalandas. Disebut, saya harus ganti nanti ya. Pratinggalandas ini sudah mulai ada pembangunan infrastruktur gitu ya, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, ada yang disebut tahapan ini, tahapan yang sangat penting, yaitu tahapan tinggal landas. Ya. Tahapan tinggal landas dicirikan oleh apa ya? Masyarakat sudah semakin modern, pendidikan semakin maju, masyarakat sudah tergantung dari teknologi gitu ya, seperti itu. Ada beberapa ciri. Nah, masyarakat yang lebih maju dari itu yang disebut tahapan menuju ekonomi, menuju dewasa gitu ya. Nah, di sini sudah established di masyarakat bukan lagi bagaimana bisa makan kenyang gitu ya, tapi sudah berpikir bagaimana makan kenyang dan menyehatkan. Nah, gitu ya. Kalau masyarakat pratinggalan, nah yang penting kenyang aja dulu, baju yang penting kepakai. Tapi kalau udah masyarakat itu apa ekonomi kelas tinggi itu berpikirnya bukan lagi itu. Jadi bagaimana makanan itu sehat begitu ya, apa namanya itu bisa awet, bisa menyehatkan begitu ya. Bisa menyenangkan begitu ya. Jadi karena makan bukan hanya ngisi perut gitu, tapi makan itu adalah sudah jadi gaya hidup gitu ya. Contoh lah kalau kita makan apa ya, makan ayam goreng ya. Ayam goreng di pinggir jalan berapa gitu. Mungkin 15.000 dapat ya. Karena teman saya, sahabat saya di Banten bikin restoran mau makan, omsetnya itu dia bilang Pak Jajang alhamdulillah omsetnya bisa 10 juta sehari. Ush, jadi dia punya kafenya itu untuk kalangan menengah ke atas asalnya. Baru aja diresmikan, ya belum 1 bulan udah kena COVID. Saya berapa miliar gitu, bangkrut. Nah, jalan karena koki bagus-bagus katanya itu. Jadi banting setir jualan, tapi harganya hanya 10.000 sampai 15.000. Luar biasa. Jadi sekarang udah mau normal lagi apa mau balik lagi konsep awal atau tetap tetap jualan ayam goreng dia bilang. Itu ya termasuk restoran yang paling mewah dia bilang. Karena memang orang ke sana bukan makan mau kenyang gitu. Tapi ada hal lain ya, lobby gitu ya.
hobi bisnis, begitu status dan sebagainya. Nah, kalau jualan saya mungkin pinggir jalan 10-15-nya dengan di rumah makan yang mungkin 50.000 gitu ya. 50.000. Mungkin enaknya lebih enak yang di pinggir jalan. Tapi orang sudah kenapa tidak pinggir jalan? Udah mungkin sudah berpikir tentang oh saya jadi belinya dari restoran. Tapi ada orang yang justru saya harus di hotel dengan harga mungkin 150.000 begitu ya. Dari 15.000 ke 50.000 ke 150.000 ya ayamnya itu tuh juga. Enaknya mungkin enak yang di pinggir. Tapi bagi orang tertentu, di status, apalagi sekarang kan, di foto, di share gitu. Seperti gitu. Nah kebetulan baru saja kemarin saya ditraktir kawan saya. Kawan saya dia menjadi direktur utama PT Badak. Baru dengar ya. PT Badak ada perusahaannya Pertamina. Ini apa? Spesialisasi di dia kalau ke Bandung pasti kontak saya karena dia punya apartemen di Best Western di Jalan Merdeka. Malahan silahkan pakai aja itu apa apartemennya gitu. Saya belum pernah pakai. Jadi kantornya itu di Jakarta. Di Jakarta itu di Bundaran HI itu di lantai 10. Jadi di belakang meja dia itu persis membelakangi Bundaran HI. Saya bilang luar biasa. Jadi saya pernah 2 kali kalau bareng-bareng dengan teman-teman ini ya beberapa kali, cuman yang istimewa sekali. Kemarin saya di Grand Mercure katanya ada rapat di sana. Oke, saya ke sana. Kan makan biar sering di pendidikan ekonomi juga sama di sana. Oh, ternyata di sana itu ada ruang VIP gitu. Wah, tempatnya dilayani khusus. Jadi di ruang VIP-nya, wah, saya bilang berapa ini bertiga sama ajudannya gitu. Pasti juta. Satu kali lagi pernah di Jakarta saya oke kata udah makan siang belum? Halo. Datang lagi peringatan. Halo, tes. Terdengar? Iya, Pak. Halo. Di Pullman katanya. Oke, di Pullman. Di restorannya Pullman. Berempat gitu ya. Pas sudah makan, saya bilang, saya nanya berapa itu makan barusan saya. Halo? Saya lihat berempat itu 2 juta. Jadi seorang 500.000. 500.000 satu orang. Saya bilang, kamu tiap ini hari ya saya kalau jamu tamu ya pasti seperti ini. Jadi ternyata dia itu dikasih kartu kreditnya itu no limit. Saya punya 4 kartu kredit no limit. Jadi tidak ada limitnya itu. Wah, hebat saya. Lalu teman SMP saya dibawa ke Jakarta sama dia, bisnya disewakan. Untuk 2 orang yang berangkat, saya tidak berangkat. Hanya banyak yang lapor ke saya, pada lapor. Karena datang ke sana ternyata dijamu di rumah makan yang sangat leg katanya. Ikannya saja itu satunya aja ikannya 300.000. Ikannya aja 300.000. Jadi rata-rata juga katanya habis sekitar 500.000 per orang. Dan pulangnya juga dikasih uang
semua 500.000 kali 32 orang belum makannya. Ya memang gajinya sih saya lihat struknya itu hampir 200 juta sebulan. Gajinya 200 juta sebulan ya. Ya, sedikit banget ya dibanding kita gitu ya. Jadi saya bilang itu baru anak perusahaannya Pertamina. Ternyata kantor pusatnya dia itu adanya di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi. Jadi dia kantor pusatnya di sana. Begitu di sana itu dia hanya punya staf aja, staf orang di Abu Dhabi itu. Jadi dia kadang-kadang ke Abu Dhabi ke sana. Weh, saya bilang. Baru saja kemarin ketemu dengan saya. Dia ngundang saya ke Bontang ya, Kalimantan Timur, ke PT Badaknya. Disuruh ngajar di sana katanya. Karena di sana, oke siap. Tadinya harus minggu ini, siap nggak? Enggak, minggu ini mas. Saya bilang saya sibuk. Kayaknya minggu depan gitu. Jadi di sana ada akademi gas. Nah, jadi Anda kalau punya adik, saudara, bulan saya baru ada masuk dari Tasik itu orang ke sana perempuan. Jadi itu akademi itu 3 tahun. Sejak awal free, sejak daftar itu free. Dan menerima mahasiswanya tidak ada kuota ya. Tapi paling banyak hanya 40 orang. Paling banyak. Tapi kalau yang layak itu hanya 10, dia hanya 10 aja menerima mahasiswanya. Tidak 40 gitu. Jadi kalau yang layaknya 20 ya hanya 20. Tapi maksimum hanya 41 tahun. Keluar dari sana itu langsung disalurkan bekerja di perusahaan-perusahaan eksploitasi gas alam cair dengan gaji pertama itu 20 juta. 20 juta gaji pertama, bayangin aja. Hanya D3, berikan D3. Jadi kalau Anda ini nanti ini ya, baru saja bulan kemarin ada orang Tasik, saya bilang orang Tasik nih bulan anaknya pinter sih. Dan masuk pokoknya kalau orang Tasik pasti diterima, dia bilang. Asal lolos saja tahap awalnya. Pasti terima. Kenapa? Ya karena saya orang Tasik, yang menyeleksinya lihat asal Tasik. Ini pasti ini. Ya, ini oh belum selesai ya. Oke. Ya. Udah. Ya, ada tahapan pembangunan yang lainnya ya. Yang itu yang linear. Saya sangat terganggu dengan ini dan katanya mau diperbaiki internetnya, jadi saya nggak bisa. Saya cukupkan sekian dulu kuliah hari ini. Anda PR-nya hari ini adalah Anda baca buku siapa saja, syukur-syukur buku Todaro atau Mudrajat Kuncoro tentang teori-teori pembangunan ekonominya, termasuk ini udah dikirim belum? Cek. Bagaimana Pak? Halo, jawab dong. Hah? Bagaimana Pak? Terputus Pak suaranya. Bagaimana Pak? Oh, nggak kedua. E-booknya udah dikirim sama saya belum? Ekor Pembangunan Islam. Belum Pak. Belum. Oke. Terima kasih. Kemudian sekarang bisa dikirim. Tolong Anda pelajari minimum dari buku yang saya susun itu ya. Tentang teori pembangunan ekonomi konvensional saja. Anda baca dulu saja. Ya. Setelah dibaca kita diskusi minggu depan ya. Jadi agar Anda ada bahan. Nah, tugasnya itu adalah membuat pertanyaan dan jawaban. Bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Tapi pertanyaannya bukan apa gitu. Bukan apa ya. Bukan diawali bukan apa. Bisa bagaimana, kenapa. Jadi kalau ada apa harus ini apa, bagaimana, kenapa. Seperti itu. Ya. Oke, gitu aja. Saya mohon maaf. Ini ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Ya, saya belum bikin spot ya. Kemarin spotnya baru mau, ternyata macet. Karena nanti harus berbasis spot semua. Nanti kalau di ini tolong di ini ya, oleh KM-nya di ini ya. Di Iya, Pak. ACC ya. Anggi ya. Iya Pak Anggi. Mudah-mudahan ingat. Ya.
Ya, Untuk- Gia gitu ya. Ya, Pak, untuk Anda tugas belajar selanjutnya. untuk tugasnya itu ditulis coret-coretan aja kan ya Pak, nggak usah dikumpulin tugasnya. Ya, sementara coret-coret aja dulu, Ya. Anda sendiri, begitu ya. Bikin pertanyaan, 10 jawaban, dan nanti jadi tugas untuk Anda ini. Oke, jadi Anda belajar sekarang ya, asikronis, karena ini kayaknya suara saya tidak bisa diterima utuh, jadi saya juga kurang semangat ini. Baik, Jadi Pak. kurang semangat. Saya akan ini ya, bukunya akan share. Segitu Ya. aja dulu ya. Terima Iya, kasih. Pak. Terima kasih, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Destra. Hadap. Pasti kamu pelakunya. Stop recording. Stop recording.